Yo guys, balik lagi di channel aku, Bang Irwan TN. Oke guys, balik lagi di konten Creepy Room kali ini. Oke guys, di konten Creepy Room kali ini seperti biasanya kita akan membahas 5 hal yang mengerikan yang ada di dunia ini guys. Dan hal yang kita bahas malam ini adalah 5 permainan pemanggilan hantu yang terseram yang ada di dunia ini. Oke, buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku tambah semangat lagi untuk membuat video-video horor lainnya untuk kalian semuanya. Oke, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Bloody Mary adalah permainan pemanggilan hantu di kaca yang menjadi mitos di warga Amerika Serikat, di mana ceritanya berawal dari kematian Mary Wirnington di depan cermin, dan konon katanya arwah Mary terperangkap di dalam cermin sehingga tidak bisa keluar kecuali jika ada seseorang yang membukakan jalannya. Dengan cara bertemu Bloody Mary adalah pergi ke kamar mandi yang ada cerminnya nih guys, dan dilakukan di malam hari, dan pastikan kamu berada sendirian saat melakukannya, dimana kamu melakukannya dalam keadaan gelap, dan nyalakan air dan bisikan nama Bloody Mary. Setelah itu perlahan lihatkan pandangan kalian di depan cermin kamar mandi, dan konon katanya Mary akan tampak di depan cermin tersebut. Tapi jika Bloody Mary-nya itu belum muncul, kamu bisa berputar 3 kali di kamar mandi tersebut. Nah, setelah berputar 3 kali di kamar mandi tersebut, Anda langsung menghadap ke cermin, dan Bloody Mary itu akan terlihat di depan cermin tersebut. Wow, seremin banget sih guys permainannya. Oke, kita lanjut ke permainan yang berikutnya. Di permainan yang kedua ini ada yang namanya papan Ouija. Beberapa waktu yang lalu sempat gempar film Ouija. Satu hal yang kamu tahu dari kisah film ini adalah film ini dibuat berdasarkan urban legend Eropa, dan mengenai papan pemanggilan arwah yang disebut papan Ouija ini, dalam papan permainan tersebut terdapat huruf-huruf abjad dari A sampai Z dan angka dari 0 sampai 9 dengan ada kata-kata ya atau tidak, dan ada lagi kata-kata rumah, selamat, ataupun tinggal. Dimana untuk memainkan permainan ini kamu perlu menyiapkan koin itu yang untuk menjadikan bahan medianya nanti, itu bahan media untuk pergerakannya, dan yang pasti papan Ouija serta lilin merah. Dan cara permainannya itu letakkan koin dan tangan kalian di atas papan Ouija tersebut, dan dengan sebatang lilin yang tadi itu yang menyala, serta kondisi ruangan yang minim penerangan, jadi tidak terlalu terang gitu ya ruangannya, dan ucapkan mantranya berisi arwah dalam koin, diucapkan sebanyak 3 kali, datang dan bermainlah dengan kami. Dan konon katanya nanti kamu akan merasakan koin yang kamu pegang itu akan bergerak dengan sendirinya. Wow, itu seremin banget sih. Kalau memang sempat kejadian, pasti panik itu. Oke, kita langsung masuk ke permainan yang ketiga. Oke, di permainan ketiga ini ada yang namanya Hitori Kakurenbo atau petak umpet sendirian. Permainan ini berasal dari Jepang. Dalam permainan tersebut Anda akan bermain petak umpet dengan boneka nih guys. Hal-hal yang perlu Anda lakukan
adalah mengambil boneka, dan kalian belah perut boneka tersebut, kalian keluarkan isinya. Kemudian isi dalaman boneka tadi itu dengan beras dan potongan kuku, dan kemudian Anda jahit lagi belahan perut yang Anda sobek tadi dengan benang warna merah. Dan selanjutnya boneka yang tadi Anda sudah masukkan beberapa beberapa tata cara untuk memainkannya. Anda masukkan ke dalam bak mandi dengan diisi air dan matikan semua lampu. Setelah itu Anda pergi ke tempat di mana Anda menyimpan boneka tersebut. Tadinya kan Anda keluar lagi nih guys, setelah menaruh bonekanya Anda keluar, matikan lampu dan pergi lagi ke tempat di mana kamu menyimpan boneka tersebut. Dan konon katanya jika Anda kembali ke tempat di mana boneka tersebut dan boneka tersebut tidak ada, berarti permainan itu telah dimulai dan Anda harus segera mencari tempat persembunyian supaya tidak ketahuan dan terlihat oleh boneka tersebut. Karena kalau nggak salah katanya tuh kalau sempat kita ketemu itu bakalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah. Wow, ini seremin dan ekstrim permainannya. Oke, kita langsung masuk ke permainan yang berikutnya. Di permainan Three King Cross ini adalah permainan yang menempatkan 3 kursi dengan sejajar di tempatnya. Jadi kalau nggak salah itu permainannya itu ada 3 kursi. Jadi kita itu masuk di dalam ruangan yang gelap tanpa adanya cahaya sedikit pun nih guys. Dan kemudian taruhlah 2 cermin besar dan pastikan kursi yang di tengah itu kosong. Lalu dia itu memainkannya itu dengan menggunakan jam. Jadi pada pukul 00 sampai jam 1 malam Anda bisa memasuki ruangan tersebut, ruangan yang berisi tadi di 3 kursi tersebut, sembari membawa barang kesayangan kalian. Dan taruhlah barang tersebut sesuai keinginan kalian, di mana kalian mau taruhnya. Dan biarkan benda dalam ruangan tersebut dalam keadaan gelap dalam beberapa jangka waktu dari jam 1 tadi itu guys. Jadi nanti pada pukul 3 pas pukul 3 pas maksudnya, jadi 3:00 kembalilah ke ruangan tersebut dan periksa benda yang Anda simpan tadi dan di mana posisinya semula. Jika tidak berubah atau dia malah berpindah dan tepat pada pukul 3:33 Anda bisa berdiri di depan cermin yang ada itu tadi guys. Jadi jika Anda bisa beruntung dalam Anda berdiri tersebut, Anda akan bertemu dengan sosok yang akan berbicara dengan Anda nih guys. Jadi sosoknya itu nanti akan berbicara di cermin itu bersama kalian. Wow, kalian bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata dengan permainan ini. Oke, kita langsung masuk ke permainan yang berikutnya. Oke, di permainan yang terakhir ini ada yang namanya jelangkung. Bagi masyarakat Indonesia sudah tak asing lagi dengan permainan jelangkung ini. Permainan ini biasanya dilakukan dengan beramai-ramai pada malam hari dengan sebuah media yaitu boneka kayu yang nantinya akan menampung arwah yang akan dipanggil oleh para pemainnya nih guys. Jadi selain boneka kayu tersebut, nantinya ada alat tulis yang akan diletakkan di bagian tengah. Jadi antara tangan dengan
dadanya. Nah, dia ditaruh di tengah-tengah ini pensilnya tersebut. Nah, nanti pensil itu akan menjawab semua pertanyaan kita. Jadi kita nanti akan bertanya siapa arwah ini, dari mana arwah ini, dan udah berapa lama arwah ini berada. Nanti dia tuh akan menjawabnya dengan media yang lain lah daripada yang lainnya, yaitu media tulis. Jadi dia tuh nggak akan menjawab pertanyaan kita itu dengan pertanyaan suara, tapi menjawabnya itu dengan tulisan. Wow, dan itu seremin banget sih. Itu belum pernah aku memainkan semua permainan yang udah aku bahas ini, dan keren banget sih permainannya. Oke guys, sekian pembahasan kita pada malam hari ini. Aku mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penyampaian aku atau yang kurang berkenan. Aku mohon maaf. Buat kalian, jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya aku tambah semangat lagi membuat video-video yang menarik untuk kalian semuanya. Dan nama aku Irwan, dan yang terakhir, bye.